Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, suka makan sayuran? Buat yang nggak suka, wah rugi loh. Karena penelitian menunjukkan orang yang suka makan sayur usianya 3 tahun lebih panjang daripada yang nggak doyan makan sayur. Apalagi jika sayurannya sesehat ini. Tahu dong ini apa? Yes, kimchi, yang terkenal sebagai jenis makanan tersehat di dunia dari negeri ginseng, Korea Selatan. Kimchi adalah jenis asinan tradisionalnya Korea yang terdiri dari sayur fermentasi dan bumbu pedas khas Korea. Dan ini kimchi yang sudah dijamin halal loh. Yuk, kepoin proses pembuatannya sebentar lagi ya. Sahabat Hikmah, kimchi ini jadi salah satu menu wajib orang Korea nih. Ada ratusan jenis kimchi, masing-masing punya kandungan dan khasiat yang berbeda-beda. Ada yang dari lobak, timun, sampai buah pir. Tapi kimchi yang paling umum adalah yang terbuat dari sawi putih ini nih. Sawi putih dari Korea diambil dari perkebunan di kawasan Gamondu. Dalam sehari, lebih dari 10 ton sawi putih yang dipanen. Sawi putih dipilih karena punya rasa yang pas dan kandungan gizinya yang berlimpah. Ada asam folat, potasium, kalsium, dan kandungan zat besi. Masya Allah, sehat banget sih sawi putih ini kan sahabat Hikmah? Jika dikonsumsi rutin, sangat baik untuk melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga menangkal kanker. Nah, ini dia saus kimchinya, terbuat dari ekstrak udang, gula, bawang merah, bawang putih, dan juga saus ikan. Saus ikan untuk memberi rasa segar pada saus kimchi. Lumuri secara merata pada sawi putih agar proses fermentasinya bisa merata dan sempurna. Proses fermentasi pada kimchi akan menghasilkan asam amino dan asam laktat. Kedua asam inilah yang membuat rasa khas pada kimchi. Orang Korea zaman dulu sengaja membuat kimchi untuk mengawetkan sayuran, karena sayuran tak bisa dinikmati sepanjang waktu. Nah, tradisi itu terus berlanjut hingga masa kini. Bahkan ada juga yang sudah bersertifikat halal loh, karena dikeluarkan oleh Korean Muslim Federation. Masya Allah, nggak khawatir lagi kan sahabat Hikmah untuk mengkonsumsinya? Nah, kalau yang satu ini juga tak kalah unik dan asli dibudidayakan di tanah Indonesia, yaitu tomat hitam. Ya, inilah Indigo Rose Tomato alias si tomat hitam. Varietas organik ini berhasil dikembangkan oleh sebagian petani di daerah Sidomukti Kopeng, tepatnya di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Tomat hitam ini tak sekedar unik, namun beberapa penelitian menunjukkan di dalam lapisan kulit tomat hitam ini terdapat kandungan zat antosianin yang tinggi yang tidak dimiliki oleh tomat merah biasanya. Zat antosianin memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi, yang berfungsi menangkal radikal bebas dan mencegah kerusakan sel di dalam tubuh manusia. Sebenarnya warna buah tomat ini tidak sepenuhnya hitam, namun masih ada sedikit warna hijau dan juga merahnya. Untuk mendapatkan khasiat dari tomat hitam ini, sebaiknya dikonsumsi secara langsung atau dibuat jus tanpa penambahan bahan lainnya. Ya, konsumsi sayur organik memang paling mudah dibuat olahan seperti salad. Namun bila ingin berkreasi dengan sayur organik, bisa dicoba dengan tortilla sayur. Membuatnya tidak susah. Cukup ratakan saus alpukat pada tortilla, beri bayam Lorenzo dan irisan kol ungu. Selanjutnya, lobak dan wortel segar. Lalu jagung rebus dan brokoli. Tinggal gulung tortilla sayurnya. Nah, kalau sudah jadi, hidangkan bersama selada dan tomat cherry di bagian luar tortilla. Sudah terlihat lezat dan menggoda kan? Nah, kalau ini tentu semua sudah tahu. Timun. Sayuran hijau dengan bagian daging yang segar ini ternyata salah satu makanan kesukaan Nabi Muhammad loh. Dari Abdullah bin Ja'far meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan timun dengan kurma basah untuk menghilangkan dahaga dan rasa panas tubuh. Ini nih contohnya, jus timun jeruk nipis.
Bahannya sederhana sekali, timun, gula pasir, nata de coco, dan biji selasih. Pertama, kita buat dulu sirupnya. Masukkan gula ke dalam panci berisi air, diaduk sampai larut. Potong timun kecil-kecil, masukkan ke dalam blender bersama sirup yang sudah jadi. Setelah siap, jus timun bisa dilengkapi dengan nata de coco dan biji selasih. Jangan lupa untuk merendam biji selasih terlebih dahulu dalam air panas agar matang dan mengembang. Lengkapi dengan air perasan jeruk nipis agar jus timun lebih menyegarkan. Jus timun jeruk nipis siap diminum. Ya, manfaat timun untuk menghilangkan panas tubuh ini pula yang di zaman modern ini banyak dimanfaatkan manusia. Dalam kitab Zad al-Ma'ad, Ibnul Qayyim menjelaskan, dinginnya buah mentimun harus dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang dapat menetralisir suhu dingin dan kelembabannya. Seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makan timun dengan kurma. Dalam Syarah Sahih Muslim, Syekh Ali Nawawi mengatakan, mengkonsumsi dua jenis buah-buahan atau sayuran secara bersamaan diperbolehkan. Dari sisi kesehatan, tujuannya adalah untuk menyeimbangkan zat-zat yang terkandung di dalam keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah menikmati suasana hijau. Suasana hijau ini bisa memberikan kedamaian tersendiri ya, karena dia kan vitamin mata. Sahabat yang dicintai Allah, di antara yang hijau-hijau adalah sayur-sayuran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat, kita sebagai manusia ini makanannya adalah sayur-sayuran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Abasa menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba wa syaqaqna al-arda syaqqa fa ambatna fiha habban wa 'inaban wa qutba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk melihat falyanzuril insan ila ta'amih. Manusia coba lihat ke makanannya. Dan di situ akhirnya diceritakan bagaimana Allah turunkan hujan, Allah bukakan bumi sehingga air hujan itu bisa masuk ke dalamnya, menumbuhkan segala macam bentuk tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Mata'an lakum, itu akan menjadi makanan untukmu yang bisa kamu nikmati, wali an'amikum. Jadi dari ayat ini harus ada pada kita mencintai sayur-sayuran. Kalau ada orang, saya nggak mau makan sayur-sayuran, nggak mau saya maunya yang daging aja. Ini tidak akan stabil keseimbangan tubuhnya. Atau sebaliknya juga, karena di sini ada isyarat an'amikum, hewan ternak, ya sebaiknya bisa dikombinasi dengan sempurna. Sayur-sayuran, protein hewani, ikan, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sayur-sayuran aja, saya mau makannya sayur-sayuran aja. Karena di ayat ini juga disebutkan an'am. Di ayat ini juga disebutkan hewan. Jadi bismillah, ayat ini dan di ayat yang lain juga menceritakan, menjelaskan kepada kita tentang porsi makanan yang ada pada kita. Dan ternyata sayuran menjadi sesuatu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik, mencukupi asupan sayuran, itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Hikmah, di masa pandemi COVID-19, asupan nutrisi seimbang termasuk sayur dan buah sangat dianjurkan. Mengingat makanan yang sehat akan menjaga daya tahan tubuh sehingga tak mudah tertular penyakit. Survei menunjukkan kegiatan home gardening ini meningkat hampir 47%. Salah satu metode bertanam yang paling populer tentu hidroponik. Selain tidak membutuhkan tanah, air yang dibutuhkan pun relatif sedikit karena sistem ini terus mensirkulasi air yang ada. Selain itu, sistem ini juga tidak membutuhkan lahan yang luas karena tidak adanya pot-pot yang besar dan cukup memakan lahan. Bahkan jika kita tidak mau ribet dengan instalasi pipa hidroponik, kita bisa membuatnya dengan barang-barang bekas di sekitar kita. Pertama, siapkan biji atau benih tanamannya. Rendam di air selama 6 jam, kemudian tiriskan dan simpan pada kain lembab selama 12 jam.
Hal ini dilakukan untuk merangsang keluarnya bakal akar dari benihnya. Setelah itu, siapkan wadahnya. Bisa dari bekas botol plastik air mineral atau wadah apapun yang bisa menampung air. Ada dua versi dalam membuat wadah. Pertama, Anda bisa memotong bagian tengah botol menjadi dua bagian dan menaruh mulut botol secara terbalik dalam bagian satunya. Variasi kedua, kita bisa membuat 3 lubang pada bagian tengah botol dan isilah dengan gelas air mineral kecil. Jangan lupa beri lubang-lubang kecil pada wadah yang akan ditanami benih sebagai jalur masuknya air. Selanjutnya tinggal beri nutrisinya berupa pupuk yang dicampur sekam bakar. Sekam bakar ini digunakan sebagai penjaga kelembaban tanaman, sekaligus berfungsi sebagai pengganti kain flanel pada sistem wick. Tabur benih yang telah siap di atasnya, dan jangan lupa semprot dengan air secara rutin agar bagian atas tetap lembab. Metode ini juga bisa dikembangkan menjadi aquaponik. Tinggal dibuat variasi hidroponik gelas air mineral kecil dalam jumlah yang cukup banyak agar sirkulasi air dari kotoran ikan bisa berputar dengan baik. Tidak butuh biaya besar, cukup Rp5.000 untuk membeli sebungkus benih. Dan sedikit pupuk yang harganya pun tidak mahal. Asal ada kemauan, ternyata kita bisa memproduksi tanaman yang sehat untuk dikonsumsi. Sahabat Hikmah, sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu pekerjaan yang terbaik adalah bertani. Karena alasannya menurut mereka, dengan bertani itulah seseorang dianggap makan dari hasil tangannya sendiri, sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik apa yang dihasilkan oleh tangannya, dan sesungguhnya Nabi Daud akan makan dari apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang dicintai Allah, ditemani secangkir kopi sambil menikmati pemandangan indahnya gunung ya. Ketika bicara tentang kopi, ini ada yang berjasa loh. Siapa yang berjasa? Para petani kopi. Nah, kita bicara tentang pertanian. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang petani, ini banyak sekali orang-orang yang melihatnya dengan sebelah mata ya. Sehingga kadang-kadang ya banyak anak-anak muda yang merasa kalau jadi petani itu kok kayaknya menjadi, mohon maaf ya, kurang gitu. Sehingga banyak yang pilih kerjanya di kota, jadi karyawan, baju yang rapi, dilihat orang mungkin berkelas gitu. Satu saat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi hampiri beliau dan Nabi pegang tangannya. Ketika Nabi pegang tangannya, beliau cium tangan itu. Lalu mengatakan ini adalah tangan surga. Para sahabat bingung kala itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kenapa? Karena tangan ini menjadi kasar sebab tangan ini bercocok tanam. Tangan ini menjadi kasar sebab tangan ini banyak memberikan manfaat kepada yang lain. Banyak memberikan kebaikan kepada yang lain. Jadi Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwa profesi itu bukan hanya sekedar saat seseorang itu mendapatkan kekayaan dari profesinya. Bukan hanya sekedar seseorang itu mendapatkan gengsi dari profesinya. Tapi bagaimana dia mampu menebarkan manfaat untuk yang lain. Dan petani, itulah dia. Coba bayangkan setiap butirnya itu akan ada kebaikan-kebaikan. Bagaimana kita makan nasi dari beras para petani. Bagaimana kita makan sayur dari hasil jerih payah para petani. Beras itu berapa jumlahnya, itu yang kita makan, kebaikannya akan ngalir kepada para petani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah sampaikan dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Kalau ada seseorang yang menanam sesuatu, lalu ketika menanam sesuatu itu dimakan oleh hewan, burung, atau mungkin ada yang diambil oleh manusia, maka itu akan menjadi bahagian sedekah untuk dirinya. Saya tidak bisa bayangkan betapa bahagianya para petani-petani yang ada. Mereka pagi-pagi mungkin belum sempat datang ke sawahnya, karena saya pernah menyaksikan bagaimana petani itu. Pagi-pagi datang ke sawah, tapi sebelum pagi-pagi datang ke sawah kadang-kadang burung-burung sudah pada datang mengambil biji-biji padinya itu. Nabi mengatakan di setiap biji yang diambil oleh burung itu akan ada sedekah yang hadir.
Bagi banyak orang, usia senja adalah waktu istirahat. Tapi tidak untuk Ibu Warsiti Marimin. Di usia senjanya, ia tetap bekerja. Bertempat di sela-sela gang Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Ibu Warsiti Marimin mengelola budidaya tanaman lidah buaya. Bukan tanpa alasan, ibu berusia 71 tahun ini menanam lidah buaya sejak tahun 2007. Karena tumbuhan berduri ini memiliki manfaat kesehatan dan bernilai ekonomi, bahkan saat banyak sektor usaha terdampak pandemi, usaha Warsiti justru moncer. Kemarin COVID itu ya, orang banyak yang nganggur, kita bahkan herbal itu dibutuhkan sekali gitu. Alhamdulillah kurang lebih sebulan 20 juta. Menanam lidah buaya tak perlu repot-repot mencari lahan ideal. Karena tanaman ini termasuk mudah perawatannya dan cocok ditanam di wilayah beriklim panas seperti di Jakarta. Tak jauh dari rumahnya, Warsiti menanam lidah buaya di kebun publik seluas 500 meter. Meski menanam lidah buaya tidak sulit dan bisa dilakukan oleh siapa saja, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selalu gemburkan tanah pada pot agar tanaman lebih subur dan buang tanaman liar pengganggu agar lidah buaya tumbuh makin besar. Panen pertama dapat dilakukan setelah tanaman berumur 8 sampai 10 bulan dan dapat dilakukan secara berkala 1 sampai 2 minggu sekali. Terus diputer ya, Bu? Iya. Oke, lihat tuh. Jadi panennya memang mudah. Tapi nggak boleh sembarangan, harus dipotong di ujungnya ya, atau di pangkalnya ya. Ke bawah kelopaknya. Jadi kelopaknya ini ke Tahan bawah, lama, jadi nggak cepet. biar nggak cepet busuk. Cara mengolah lidah buaya cukup sederhana. Buang kedua ujung daun dan juga sisi-sisi yang berduri. Kupas kulit bagian atas dan bawah dari daun lidah buaya. Oke, jadi semua bagian dari lidah buaya ini terpakai, jadi nggak ada limbah sama sekali. Ini kulitnya bisa menjadi teh kalau dikeringkan. Tuh, dan durinya bisa menjadi pupuk kompos. Serta lendirnya aja bermanfaat loh. Jadi kalau kita ada luka, tinggal kasih aja lendir lidah buaya. Karena ini mengandung senyawa antiseptik, jadi bisa mempercepat sembuhnya luka. Cuci bersih daging lidah buaya, kemudian haluskan dengan cara di blender. Lalu masak dengan diberi daun pandan. Masak hingga mengental dan berubah warna menjadi agak kecoklatan. Beri pewarna makanan berwarna hijau dan tuang gula pasir. Aduk gula hingga larut dalam cairan. Dengan nyala api kecil, rebus larutan sambil terus diaduk hingga larutan mengkristal. Kristal-kristal lidah buaya kemudian disaring dan ditaruh di kemasan kering dan tertutup. Tak lupa diberi label dan waktu kadaluarsanya. Lidah buaya instan siap dikonsumsi. Bagi Warsini, usia senja tidak menghalangi dirinya untuk tetap bekerja dan berbuat untuk dirinya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena memang itulah yang dipesankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Itulah mengapa wanita setengah baya ini mengajak serta tetangga-tetangganya. Dari mulanya hanya 1 orang yang ikut, kini sudah ada lebih dari 50 kepala keluarga yang ikut menanam. Alhamdulillah, kini warga binaan Ibu Warsiti sangat terbantu untuk menghidupi keluarga mereka. Saya bisa membantu anak saya itu sekolah sampai kuliah sampai selesai. Alhamdulillah. Nah, saya kurang lebih per bulannya itu bisa 3 juta. Saya niatnya ibadah ya, ibadah ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan hidup saya ini selama masih sehat bermanfaat buat diri sendiri, keluarga sama orang lain. Ya kita punya dapat amanat dari Allah, itu suatu amanat harus kita sebarluaskan. Jadi nggak boleh gitu, siapa aja yang mau belajar ke sini tetap kita kasih. Ibu Warsiti tengah menanam kesolehan di usia senjanya. Bukan untuk meraup keuntungan dunia, tapi investasi masa depannya di akhirat yang pahalanya terus mengalir jika ajalnya telah tiba. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim.
Sahabat yang dicintai Allah, Masya Allah nih, di meja makan ini sudah lengkap. Ada sayur-sayuran, ada guramenya. Di sini ada beras. Dan model yang seperti ini ternyata, integrasi antara peternakan dan pertanian, itu adalah bahagian yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Saya ambil satu contoh, seorang ulama besar yang menjadi pelopor dan pionir juga dalam penyebaran Islam di tanah Jawa di awal abad ke-15 ya, tahun 1400-an, di akhir-akhir masa Majapahit ya. Maulana Malik Ibrahim. Kala itu sedang terjadi perang besar, dan ketika terjadi perang besar itu mengakibatkan banyak sekali penderitaan di kalangan rakyat Majapahit. Beliau ketika datang ke sana tidak langsung serta-merta mengajarkan tentang Islam ini harus begini, tidak. Beliau datang masuk melalui pertanian. Mengajarkan bagaimana irigasi, mengajarkan bagaimana pertanian baik. Salah satunya adalah bagaimana integrasi antara pertanian dan peternakan. Sehingga mereka ketika bertani itu mampu menciptakan hasil yang spektakuler, sekaligus juga mereka bisa memanfaatkan itu dengan sebuah kesempurnaan dalam menu makan. Ikannya, sudah ada dagingnya, sudah ada hasil dari sayur-sayurannya, dan hasil dari nasinya. Sahabat yang dicintai Allah, ini yang perlu untuk kita sadari. Karena ternyata Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana bertani dengan cara terbaik, dan terbukti itu mampu untuk bisa menyelamatkan jutaan jiwa manusia, peradaban manusia. Sekaligus juga metode dalam dakwah, sekaligus juga metode dalam kehidupan kita. Kalau kita sekarang ini melihat banyak sekali model ya mencari penghidupan dari A, B, dan C, inilah formula yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa hidup dengan ini, kita bisa menghidupi banyak manusia, dan insya Allah kita juga bisa mendapatkan manfaat kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan acara hari ini mampu membuat kita untuk menggali hikmah dan menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.